Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Itu nah, wa ala alihi wa ya udah ashabihi. benda disikat tuh. Wasallim tasliman kathira amma ba'd. Dibuka لنا alam. صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir pada malam ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab Qurani dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para Allahumma sahabatnya, dan sholli alaihi. umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam ini. Ada Bu Juharsa, ada Bu Yuniarti, ada Pak Saifuddin, ada Bu Aminah, ada Bu Julaiha. Adapun materi kita pada malam ini, kita akan melanjutkan analisa kalimat pada penggalan ayat surat Yusuf ayat 25. Mari kita bacakan dulu ayat ini sebelum kita bahas. Saya akan bacakan, nanti mohon diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وقالت وقدت وقالت قميصه قميصه من من دبر دبر وألف يا يا سيدها سيدها لدى الباب. Baik, terima kasih. Pembahasan kita pada ayat ini masuk pada kalimat atau kata duburin. Kata duburin ini hurufnya sudah tiga ya, huruf dal, huruf ba, sama huruf ro. Tetapi dalam ayat itu harokat terakhirnya tanwin, maka ini menunjukkan isim. Oleh karena itu kalau kita ingin mencari makna di kamus, maka kita cari fiilnya. Karena sudah tiga huruf, maka kita kasih harokat. Untuk fi'il madhi itu harokat pertamanya fathah dan harokat terakhirnya fathah. Adapun huruf tengahnya bisa fathah, bisa doma, bisa kasroh. Dan untuk kata duburin itu berasal dari kata dabaro. Huruf pertamanya dal berharokat fathah. Huruf keduanya ba berharokat fathah dan huruf ketiganya ro berharokat fathah. Di dalam kamus Al-Munawwir itu ada di halaman 384.
Silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki kamus, baik yang berupa buku atau online, silakan dibuka di halaman 384 di Kamus Al-Munawwir. Siapkan juga buku sorofnya Al-Amsilah At-Tasrifiyah untuk nanti kita praktek dalam mentasrif. Baik, sudah dilihat atau bisa dilihat di layar untuk Kamus Al-Munawwir halaman 384 di kolom sebelah kiri bagian atas itu ada bintang eh, kata dabaro. Kemudian stripnya dhammah. Maka ini menunjukkan nanti huruf tengahnya yaitu huruf ba untuk kata dabaro. Nanti huruf ba di fi'il mudhari'nya berharokat dhammah. Kemudian di sampingnya ada kata dabron atau duburon. Ini adalah masdarnya. Adapun makna dasarnya di urutan teratas itu bisa bermakna mati atau meninggal dunia atau menjadi tua atau lewat atau berlalu. Juga bisa membawa pergi, bisa menyalin dan seterusnya. Disesuaikan dengan kalimat setelahnya, ya, di mana kata dabaro apabila dibandingkan dengan kalimat-kalimat di bawahnya ini, maka maknanya ada di sampingnya. Kita kembali ke layar untuk mengetahui bagaimana wazan sorofnya untuk kata atau fi'il dabaro. Fi'il madi dabaro dengan strip dhammah, maka ini sangat mudah karena hurufnya 3 dan tiga-tiganya adalah huruf sahih. Yaitu tidak ada huruf illah, alif, waw, iya. Jadi semuanya ini huruf sahih. Maka kita langsung terapkan saja dabaro. Harokatnya fathah semua. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya karena stripnya dhammah, maka nanti huruf keduanya yaitu huruf ba itu di fi'il mudhari' menjadi dhammah. Untuk merubah dari fi'il madi ke fi'il mudhari', maka cukup tambahkan huruf mudhoro'ah. Dan huruf mudhoro'ahnya kita ambil huruf ya. Dari dabaro, maka ditambahkan ya. Kemudian setelah ya, huruf pertamanya itu di fi'il madi huruf dal disukunkan. Kemudian huruf keduanya ba didomahkan karena stripnya domah. Dan huruf terakhirnya huruf ro didomahkan. Jadinya yadburu. Fi'il madinya dabaro, fi'il mudhari'nya yadburu. Kemudian bagaimana cara mengetahui wazan sorobnya? Perhatikan kata dabaro atau fi'il madi dabaro wazannya fa'ala, ya, huruf pertamanya dal, kemudian maka disamakan dengan huruf pertama wazan itu fa. Kemudian huruf keduanya ba, maka diwazan huruf keduanya ain. Huruf ketiganya ro diwazan itu Lam. huruf ketiganya lam. Dabaro jadinya fa'ala. Fa'ala Iya ya. deburu untuk fi'il mudhari'nya mohon didengarkan dulu. Ya, saya lagi menjelaskan, mohon dengarkan. Ya deburu maka wazannya ya fa'ulu. Ya dabaro ya deburu maka wazannya fa'ala ya fa'ulu.
Wazan fa'ala yaf'ulu itu ada di bab 1 di buku Shorof. Silakan dibuka. Di halaman 2 bagian atas atau halaman 4 bagian bawah. Itu al-babul awal. Di al-babul awal baris pertamanya adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian di sampingnya fa'ala yaf'ulu ada garis, sampingnya garis ada kata sahih. Maksudnya apa? Fa'ala yaf'ulu jenis fi'il sahih, yaitu fi'il yang tidak ada huruf illahnya. Kemudian ditambahkan dengan kata salim karena tidak ada tasdid dan tidak ada hamzah. Maka fi'il sahih apabila tidak ada huruf illah dan tidak ada huruf hamzah dan tasdid disebutnya fi'il sahih salim. Kemudian untuk mentasrifnya dabaro yadburu maka disamakan dengan fi'il yang sahih. Setelah fa'ala di bawahnya ada nasoro yansuru. Maka untuk mentasrif fi'il dabaro yadburu itu dikiaskan atau disamakan atau dianalogikan dengan fi'il nasoro yansuru. Kata duburin sendiri itu bermakna akhir atau belakang setelah menjadi fi'il. Baik, selanjutnya kita akan mentasrif fi'il dabaro yang dikiaskan dengan nasoro. Baik, saya akan bacakan, mohon diikuti. Nasara yansurun nasran. Silakan. Nasara yang nasran. Mansaron nasirun. Mansara nasir. Kemudian untuk fi'il dabaro. Dabara yadburu dabron. Dabara yadburu dabron. Madbaron dabirun. Madbaron dabirun. Kemudian baris kedua isi maf'ul dan seterusnya. Mansurun unsur la tansur. Mansurun unsur latansur. Mansarun minsarun. Mansarun minsarun. Untuk fi'il dabara madburun udbur la tadbur. Madburun udbur latadbur. Madbarun midbarun. Madbarun midbarun. Nah, itulah cara mentasrif fi'il dabara yang dikiaskan dengan fi'il nasoro. Inilah tasrif istilahi, yaitu perubahan fi'il madi atau suatu kalimat dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke masdar, kemudian seterusnya sampai ke dorob dan isim alat. Selanjutnya kita tasrif lugawinya. Bagaimana cara mentasrif lugawi? Mohon diikuti. Dabaro dabaro dabaru. Silakan. Dabaro, dabaro, dabaru. Dabarot dabarota dabarna. Dabarot Dabarota, dabarna. Dabarna. Dabarta dabartuma dabartum. Dabarta, dabartuma, dabartum. Dabarti dabartuma dabartunna. Dabarti dabartuma, dabartunna. Dabartu dabarna.
dabartu, dabarna. dabarna. Nah, itu adalah tasrif lugawi, yaitu perubahan fi'il madhi, fi'il madhi dabaro dengan fa'ilnya domir dari mulai huwa sampai nahnu. Selanjutnya kita masuk kepada kata wa'alfaya. Pada kata wa'alfaya ini ada eh, 3 suku kata ya. Yang pertama wawu, yang kedua alfaya, yang ketiga alif. Kita mulai bahas dari huruf wawu. Huruf wawu pada kata wa alfaya itu disebutnya harfu atfin, huruf ataf. Mau didengarkan, mau dengarkan. Harfu atfin huwal harful ladzi yarbitu baina kalimataini au jumlataini. Huruf ataf itu adalah huruf alladzi yang yarbitu yang mengikat atau mengkaitkan Antara kalimat baina kalimatain antara dua kata au jumlatain atau dua jumlah. Maktub. Yang pertama adalah al-ma'tuf. Al-ma'tuf itu adalah kalimat ba'da harfi atfin. Huruf atap. Kalimat setelah huruf ataf. Itu disebutnya adalah ma'tuf. Kemudian ada wal ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih adalah kalimat sebelum huruf ataf. Kemudian fungsinya lil isyraki bainahuma fil hukmi wal i'rab. Untuk mengikutkan atau menyamakan keduanya dalam hukum dan juga i'rab. Dalam i'rab itu ada rafa atau marfu, ada nasab atau mansub, ada jer atau majrur, atau jazm atau majzum. Maksudnya apa? Seperti wa alfaya, ya. Ini adalah kalimat alfaya, ini adalah ma'tuf. Dan kalimat sebelum wa alfaya itu disebutnya nanti al-ma'tuf alaih, huruf ataf. Nah, huruf ataf itu dalam terjemahan kita biasanya diterjemahkan dengan dan. Baik. Selanjutnya kata alfaya. Kata alfaya, kalau kita perhatikan ini jumlah hurufnya ada 4. Yang pertama hamzah, yang kedua lam, yang ketiga huruf fa, yang keempat huruf iya. Maka untuk kita mencari makna di kamus, kita kembalikan ke fi'il madhi dasar, itu 3 huruf, fi'il sulasi. Alfaya itu berasal dari lafa. Lam, fa, sama alif. Lafa. Kata lafa atau fi'il madhi lafa itu ada di Kamus Al-Munawir halaman 1279. Silahkan Bapak Ibu dibuka kamusnya halaman 1279. Yang makna dasarnya adalah bisa mengupas atau menemukan. Atau kalau tidak punya kamus silahkan lihat di layar. Ini ada di halaman ya 1279 di kolom sebelah kiri bintang yang paling atas ini ada kata lava.
kemudian stripnya dhamma. Maka nanti huruf keduanya di fi'il mudhari harokatnya dhamma. Huruf keduanya yaitu fa. Maka huruf fa nanti di fi'il mudhari jadi dhamma. Makna dasarnya paling atas itu adalah mengupas. Bisa juga mengurangi, menemukan, mendapatkan, bisa juga menyusul, mengejar. Ya, itu makna dasar lafaz. Kemudian kalau kita ingin mengetahui wazan sorofnya, lafaz dengan strip dhamma karena huruf terakhirnya, huruf ketiganya alif dan tidak berharokat, maka kita cari aslinya. Aslinya apa? Kita lihat harokat stripnya doma. Huruf doma ini dekat dengan huruf wawu. Maka huruf alif di lafaz bisa kita simpulkan aslinya wawu. Maka kita buka alifnya menjadi wawu dari lafaz, maka wazannya jadi lafawa. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya tinggal tambahkan huruf mudhari'ah di depan, bisa berupa huruf iya. Kemudian huruf pertamanya di fi'il madhi huruf lam disukunkan. Kemudian huruf keduanya huruf fa didomahkan sesuai dengan stripnya. Dan dua. Kemudian huruf terakhirnya ini huruf wawu itu dikasih harokat dhammah. Sebentar. Maka fi'il lafa itu dasarnya atau asal usulnya itu berasal dari fi'il lafawa yalfuwu. Ya, lafawa yalfuwu. Maka dari sini baru kita akan mengetahui wazannya. Lafawa wazannya fa'ala. Yalfuwu wazannya Ya, yaf'ulu. Maka lafawa yalfuwu itu berasal dari wazan fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu itu adanya di bab 1, halaman 2 atas atau halaman 4 bawah di buku Shorof Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Setelah kita mengetahui wazannya, maka kita buka di buku Shorof, ya. Fa'ala yaf'ulu. Adakah fi'il yang sama dengan lafa? Huruf terakhirnya alif. Maka kita bisa dapati itu kata goza. Ketemu kata goza? Ya, Kata iya ya ada kata goja. Iya goza goja. ya Ada ya. huruf terakhirnya Iya. alif ya. Jim, ja dan alif ya di akhir. Ja, Nah, alif. setelah kita mengetahui lafawa itu wazannya fa'ala yaqulu, kita kembalikan lafawanya kepada lafa, maka fi'il lafa untuk mentasrifnya disamakan dengan goza. Lafa yalfu, maka wazan tasrifnya goza yagzu. Goza yagzu itu namanya istilah fiilnya adalah fiil mu'tal. Kenapa fiil mu'tal? Karena huruf terakhirnya, huruf ketiganya huruf ilah, huruf alif, ya, atau huruf wawu aslinya. Kemudian disebutnya nakis. Kenapa nakis? Karena huruf ilahnya terakhir. Kemudian wawi karena huruf asli huruf ilahnya wawu.
Yang yang kelihatan lava memang alif. Tetapi karena stripnya domah itu jadi yalfu muncul wau. Maka bisa disimpulkan lava itu karena di fi'il mudhari'nya yalfu itu alifnya aslinya wau. Maka istilahnya jadi fi'il mu'tal nakis wawi. Nah, ini baru fi'il madi untuk fi'il dasar. Kemudian perhatikan. Lafa yalfu. Sementara dalam ayat alfa. Ada hamzah. Nah, maka hamzah di sini ini menunjukkan sulasi mazid. Ya, fi'il yang 3 huruf ditambah 1 huruf. Untuk mengetahui itu, maka kita rubah dulu dari lafa yalfu menjadi alfa ya alfa yulfi ya, perhatikan di layar. Dari lafa yalfu wazan dasarnya wazan kiasinya goza yagzu, maka untuk ketemu alfa ya itu dari alfa yulfi. Jadi ditambah 1 huruf di depan itu huruf hamzah, dari fa'ala menjadi af'ala. Af'ala fi'il mudhari'nya itu yuf'ilu. Wazan af'ala yuf'ilu di buku Shorof itu ada di halaman 18. Silakan dibuka halaman 18 bagian atas atau halaman 20 bagian bawah. Ya. Atau 18 bagian bawah, yaitu ada af'ala. 18 bawah atau 16 atas ya. Jadi dari lapa menjadi alfa yulfi, wazannya adalah af'ala yuf'ilu. Kemudian untuk mentasrif alfa itu disamakan dengan adro. Nah, adro yudri itu adanya di halaman 18 atas, di halaman sebelahnya, dibuka 1 lembar. Ya, Itu ada. adro yudri ya. Itu baris kelima ya. Aisaro, ajaba, abana, akto, kemudian adro. Kenapa adro? Karena perhatikan huruf ilahnya ada di akhir. Adro ya. Alfa seperti itu. Kemudian untuk tasrifnya kita mulai dari yang 3 huruf dulu ya. Lafa. Tasrif lugawi, tasrif istilahinya dulu. Saya bacakan mohon diikuti. Ghaza yagzu ghazwan. Silakan. Goza Goza, Yagzu, Gozwan. Gozwan. Magzan ghazin. Magzan, Marjan Gozwan. Gozin. Kemudian fi'il lafa. Lafa yalfu lafwan. Lapa, Lapa yalfu lafwan. Lafwan. Lapan. Malfan lafin. Malfan Malfan lafin. 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 Kemudian baris keduanya. Magzuwun ugzu la tagzu. Magzuun Ugju la tagju. Magzan migzan. Magzan Mirzan. Mirzan. Malfuwun ulfu la talfu. Malfuun ulfu la talfu. talfu. Malfan milfan. Malfan, Malfan Milfan. milfan. Nah, itu tasrif tasrif istilahi untuk fiil sulasi lafa. Kemudian untuk fiil sulasi mazidnya dari lafa jadi alfa, wazannya af'ala, kiasinya adro. Saya bacakan.
Adra yudri idroan. Adro Adro yudi yudri idroan. idroan. Mudron mudrin. Mudron Mudron mudrin. mudrin. Alfa yulfi ilfaan. Alfa Alfa yulfi ilfaan. ilfaan. Mulfan mulfin. Mulfan Mulfan mulkin. mulfin. Mudron adri la tudri. Mudran Mudron ladarin latudri. Mudron. Mudron. Mulfan alfi la talfi. mulfan Mulfan alfi latalfi. Mulfan. Mulfan. mulfan Itu adalah tasrif istilahi untuk fi'il sulasi mazid dari lafa menjadi alfa, ya, jadi af'ala. Kemudian untuk tasrif lugawinya, ya, fi'il madi lafa dengan fa'ilnya domir dari mulai huwa. Saya bacakan tiga baris. Lafa, lafawa, lafau. Silahkan. Lafa, lafawa, lafau. Lafat, lafata, lafauna. Lafat, lafata, lafauna. Lafauta, lafautuma, lafautum. Lafauta, lafautuma, lafautum. Lafauti, lafautuma, lafautunna. Lafauti, lafautuma, lafatunna. Lafautu, lafauna. Lafautu Lafauna. Ana nahnu. Ini tasrif lugawi untuk fi'il lafa dengan domir dari huwa sampai nahnu. Gua ada sampai Kemudian nahnu. kalau tasrif lugawi untuk alfa, af'ala, nah saya bacakan nih. Pertama kiasnya dulu ya, adro. Adro, adroya, adrau. Silahkan. Adro, adroya, adroya adro. Adrot, adrota, adroina. adron Adrot, adroita, adroina adroina. Mana alfa, alfa, alfaya, alfau. Alfa, alfaya, alfau. Alfat, alfata, alfaina. Alfat, alfata, alfaina. Adraita, adraituma, adraitum. adroita adroima adroitum Adroitum. Adraiti, adraituma, adraitunna. Adroituna. Alfaita, alfaituma, alfaitum. Alfaitum. Alfaiti, alfaituma, alfaitunna. Alfaituna. Tunna. Sakit. Adraitu, adraina. adroitu adroina Alfaitu, alfaina. Alfaitu, alfaina. Nah, itu adalah tasrif lugawi untuk fiil alfa dengan wazan af'ala, ya. Selanjutnya kita masuk kepada huruf alif di alfa, ya.
Apakah huruf alif dalam al-faya? Huruf alif dalam al-faya adalah disebut dengan aliful isnain. Alif musanna. Alif yang menunjukkan dua. Maksudnya apa? Aliful isnain hiya domirun muttasil. Alif isnain itu adalah domir yang muttasil, yang disambung. Mabniun, dia bersifat mabni. Mabni itu harokatnya tetap. Fi mahalli raf'in, posisinya rofa dalam i'rab. Yattasilu bil af'al, biasanya disambung dengan fi'il. Baik fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Liyadulla ala anna man qama bil fi'li, untuk menunjukkan, liyadulla untuk menunjukkan, ala Atas. anna man qama, atas yang melakukan, bil fi'li sebuah perbuatan, isnani dua orang laki-laki, au isnatani atau dua orang perempuan muannas. Kemudian tu'rabu fa'ilan, i'rabnya adalah sebagai fa'il. Au naiba fa'ilin, atau sebagai naib fa'il. Kalau Pelaku. fa'il, kalau fa'il itu pelaku di Pelaku. di fi'il yang maklum, yang aktif. Kalau naib fa'il itu adalah pengganti fa'il di fi'il yang pasif atau mabni lil majhul. Kalau yang aktif itu mabni lil maklum. Misal contohnya, nah perhatikan di sini, saya bacakan aja, mau didengarkan. Yang di i'rab fa'il, pertama ma'al madi, fi'il madi. Fa'akala, kata akala ini ada alif, sebelumnya ada kata akala. Akala yakulu itu artinya makan. Akala berarti di sini yang makan dua orang. Seperti itu. Kemudian keterangannya ini ada di surat Toha ayat 121. Maka alif di akala disebutnya aliful isnain, domirun Ya. muttasilun, mabniun ala sukun, fi mahalli raf'in fa'il. Oke. Ini tambahan saja ya, materi ini mau didengarkan saja. Nanti bila belum paham, nanti kita akan terus kita ulang di materi-materi setelahnya. Kemudian yang kedua ma'al mudhari, huruf alif dalam fi'il mudhari. Contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 23. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudani. Perhatikan di kata tadzudani. Nah, ini setelah huruf dal yang kedua, dani ada alif. Maka di sini alifnya disebut aliful isnin, domir muttasil, mabni ala sukun, harokatnya sukun, fi mahali rof'in fa'il. Jadi fa'ilnya dua. Tazud ini dani, ini alifnya adalah dua orang. Merujuk kepada kalimat sebelumnya imro'ataini, ini dua perempuan. Pelaku. Kemudian kalau di fi'il amr, mal amri fi'il amr, idhaba, pergilah kalian berdua. Nah, ini asalnya dari dahaba idhab. Kalau sendiri idhab, tapi kalau untuk berdua idhaba, ya. Jadi pergilah kalian berdua. Ini yang diperintah adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi ke Fir'aun. Ada di surat Toha ayat 43. Maka alif dalam idhaba itu adalah aliful isnin, domirun muttasil, mabni ala sukun. Dia berupa domir yang muttasil disambung, mabni ala sukun, harokatnya sukun, idhaba, sukun.
Fi mahalli raf'in fa'il. Secara posisi i'rab dia adalah rofa karena dia fa'il. Menunjukkan ada dua orang. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Harun. Dua laki-laki. Seorang laki-laki. Iya. Kalau tiga orang, maka idhabu. Tinggal diganti waw. Dan Oh, seterusnya. idhab. Kemudian tu'rabu naiba fa'ilin. Bagaimana kalau jadi naib fa'il, pengganti fa'il, kalau di fi'il pasif. Di fi'il madi ada di contohnya di surat Al-Haqqah ayat 14. Paduk kata dak kata wahidah. Ada kata Lidah. duk kata, nah ini akhirnya alif. Maka alif di duk kata itu domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in naiba fa'ilin. Di fi'il mudhari Bukan ada di firman Allah surat Yusuf ayat 37. Qala la ya'tikuma ta'amun Zakata. turzaqanihi. Turzaqat. Nah, di sini ada kata Jami'in Qasim. turzaqanihi. Ini kan asalnya rozak, rozako ya, rozako Jako. yarzuku. Jako. Kemudian jadi turzaqo ya. Fiil eh, mabni lil majhul jadinya pasif. Nah, itu alifnya adalah aliful domir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in naiba fa'ilin. Baik. Ini tambahan saja, nanti insya Allah kita akan ulas lagi di bab setelahnya. Saya percepat dikit ya, supaya cepat selesai. Selanjutnya adalah kata sayyidaha. Kata sayyidaha ini ada dua kalimat. Yang pertama sayyida, yang kedua ha. Kata sayyida itu berasal dari fiil dasarnya sada. Huruf sin, huruf alif, dan huruf dal. Jadi yang pertamanya huruf sin, yang keduanya huruf alif, yang ketiganya huruf dal. Di Kamus Al-Munawir ada di halaman 675. Ya, silakan dibuka di Kamus Al-Munawir. Ada di halaman 675. Kalau tidak ada kamusnya, lihat di layar, sudah saya siapkan. Di kolom sebelah kiri itu ada bintang sada. Kata sada, fi'il sada, itu stripnya doma. Ya, stripnya doma. Artinya nanti huruf keduanya itu adalah doma. Kemudian sampingnya siada. Ini adalah masdarnya. Makna dasarnya bisa kita ambil yang teratas itu mulia, agung, luhur. Atau bawahnya menjadi pemimpin. Atau bawahnya lagi memimpin atau menguasai. Atau juga bisa meliputi. Tergantung konteks kalimatnya. Itu untuk fi'il sada di Kamus Al-Munawir. Berikut stripnya untuk mengetahui tasrifnya. Doma. Kembali ke tasrifnya. Untuk mengetahui wazannya, sada, karena huruf tengahnya alif, ya tidak berharokat, maka kita cari huruf aslinya dulu, supaya bisa dikasih harokat. Sada. Karena harokat stripnya domah, maka harokat strip domah ini dekat dengan huruf wawu. Maka Sada. bisa kita simpulkan huruf alifnya ini adalah huruf wawu. Wow. Sada itu Sawada berarti. asalnya sawada. 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 Oh Sawada. iya. Maka kalau kita bisa membuka huruf aslinya jadi huruf wawu sawada, barulah kita akan ketemu wazannya fa'ala. Seperti itu. Ya. Kemudian setiapnya domah, maka huruf keduanya huruf wawu jadi domah di fi'il Oh, mudhore. sama. Jadinya Yasmud. yaswudu. Maka Yasmudu. wazannya yaf'ulu. Yasmudu. Sawada yaswudu, wazan dasarnya fa'ala Ayat. yaf'ulu.
Ulu. Fa'ala yaf'ulu itu ada di bab 1 halaman 2 bagian atas atau Bagian halaman atas, 4 bagian bawah. bagian bawah. Kemudian jenis fiilnya itu fiil mu'tal. Kenapa fiil mu'tal? Karena ada huruf ilah di tengah. Ya. Jelas. Nah, Ain, kalau huruf elam, ilahnya di anu. tengah, maka disebutnya fiil mu'tal ajwaf. Apa itu ajwaf? Ajwaf itu huruf ilahnya di tengah. Kemudian wawi karena huruf ilahnya huruf huruf aslinya huruf waw. Sada itu asalnya sawada. Yasudu. Fa'ala yaf'ulu. Setelah kita mengetahui sawada yang merupakan asli dari sada, wazannya fa'ala yaf'ulu, maka kita lihat di bab 2 ya, di bab 1 fa'ala yaf'ulu ada enggak yang huruf tengahnya alif? Maka di Ada, situ ada sona ada. ya, Sona. sona. Maka sada itu bisa dikiaskan dengan sona. Sona yasunu maka sada Yasunu, yasudu. Ya. sonu. Sona yasunu maka sada yasudu. Yasunu. Yasudu. Kemudian dari sada menjadi sayyid artinya tuan. Ya. Jadi kalau sada ini Tuan. fi'il artinya memimpin, tapi kalau jadi sayyid isim itu artinya tuan atau pemimpin. Tuan. Kemudian untuk mentasrif, nah saya sudah siapkan. Mari kita tasrif, istilahi dulu dari fi'il madi ke fi'il mudhari dan seterusnya. Saya bacakan mohon diikuti. Sona yasunu saunan. Silakan. Sona Sona. yasunu Sona. Saunan. Yasunu. Saunan. Masonan soinun. Masonan. masonan Masonan. Soinun. Sainun. Sada yasudu siyadatan. Soda. sada Yasudu. Sadaya Siadakan. sudu yasiyadatan siadatan. Masadan saidun. Masadan. masadan Masadan saidun saidun. Yang bawah. Masunun sun latasun. masunun Masun sun latasun. mutasun Masonun miswanun. Mafanun. Miswanun. miswanun Iswanun. Masudun sud latasud. Masudun. masudun Masudun sud Sudun. latasud latasud. Latasud. Masadun miswadun. Masadun. masadun Miswadun. Miswadun. Masadun. Miswadun. Baik. Itu tasrif istilahi. Perubahan dari Istilahi. fi'il madi ke fi'il mudhari dan Mudarat. seterusnya. Untuk fi'il sada yang disamakan atau dikiaskan atau dianalogikan dengan sona. Selanjutnya kalau tasrif lugawi ya fi'il sada dengan fa'ilnya dari mulai domir huwa. Nah, ini saya bacakan. Sona sona sonu. Silakan. Sona sona sono. Sonat sonata sunna. Sonat. Sonata Sonata. sonata sunna. Sada sada sadu. Sada. Sada Sadu. sadu. Sadat sadata sudna. Sadat. Sadat Sadata. sudna. 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 Sunta suntuma suntum. Sunta. Sunta suntuma suntum. Sunti suntuma suntunna. sunti Suntuma suntunna. Sudta sudtuma sudtum.
Berarti Suti, Sutata. sutuma, sutum. Sutuma. Sutum. sutuma, sutunna, Sutuma, Suti. sutunta. Sutuma. Sutunna. suntu sunna, Suntu, Suntu. sunna. Sunna. sudtu Sutu. sudna. Sutu, Sutu. sutna. Sutna. Nak tasdid Surat tasrif lugawi ya, perubahan fiil sada yang dikiaskan dengan sona untuk tasrif lugawi perubahan sesuai dengan fa'ilnya domir dari mulai huwa sampai nahnu. sampai nahnu. Iya. Nah, adapun kalimat yang kedua huruf H ini adalah domir muttasil. Apa domir muttasil? Oke, Bu Aminah silakan baca Bu. Ya, damar muntasir. Ya, Damar muntasir huwa ismu mabni zahir. Apa yang tasilu ya? Yattasilu. Yang Yang tasilu bi tasilu. akhiril kalimati fi'lu ismi au harfun wala yantik bihi wahdihi wala yati fi yada apa bi ba ya Idai. badayatil jumlati. Oke, terima kasih. Oh, Jadi H, huruf H di kata sayyidah itu adalah domirun muttasilun. Apa domir Damirun muttasil? Ad-domirul muttasilu huwa ismun mabniun. Domir muttasil itu adalah isim mabniyun yang mabni. mutasil. Isim yang harokatnya tetap. Dohirun, nampak. Ha, ya ada nampaknya nih. Ya Jadi maksudnya Ada. kebaca. Ada tulisannya nampak. ya. Yattasilu kemudian disambung di akhiril kalimah pada akhir kalimat. Disambung pada Akhir kalimat. kalimatnya bisa fiil atau isim atau huruf. Jadi kalau sayyidaha ini kan isim. Disambung dengan Bisa Ya. di fiil misalkan fa'alaha boleh atau huruf huruf jar misalkan laha atau fiha seperti itu. Wala yuntok dan tidak dilafalkan bihi wahdahu. Jadi tidak dibaca sendiri, tetapi disambung. Jadi nggak boleh sayyid ha, nggak boleh. Jadi harus disambung Said. sayyidaha. Said. Jadi nggak boleh berhenti. Saidaha. Kalau kita baca Quran juga nggak boleh berhenti sayyidaha gitu nggak boleh. Jadi harus disambung sayyidaha seperti itu. Jadi nggak boleh dibaca sendiri. Wala ya'ti fi bidayatil jumlah dan tidak datang di awal kalimat. Jadi nggak mungkin haknya ini di sayyidaha itu dipindah ke sebelum sin gitu. Jadi misalkan ha sayyida nggak boleh. Jadi harus di akhir sayyidaha. Akhir. Sampai di sini bisa dipahami? Berarti yang hati. berarti itunya tidak nempel ya Pak Ustadz ya? Saidaha. Said. Kalau di sini tidak nempel, tetapi tetap mutasil. Kenapa? Karena huruf dal itu tidak bisa menyambung. Iya menyambung ya ya. Dal di Iya. tengah, dal di depan ya. Jadi di sini adalah mutasil bil makna, Tetap mutasil. bukan mutasil bil 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 apa? Apa tuh? eh, bil kalimah. Secara kalimat tulisan dia nggak nyambung karena emang huruf dal nggak bisa nyambung. Tetapi Nyambung ya. secara Tapi makna secara makna ini adalah nempel ya. mutasil. Ya, jadi Mutasil mutasil ya. itu mutasil bil kitabah atau mutasil bil makna. Iya jadi pengganti yang itunya ya. Ada lagi pertanyaan? Lewat. Ada pertanyaan? Nah, ini untuk perubahan sayyid dengan domir dari mulai huwa, saya bacakan aja ya, mau diikuti.
Baris Ya. ketiga nih. Sayyiduhu, sayyiduhuma, sayyiduhum. Silahkan. Saidu. Said, Sai Saiduhu, Saiduhuma. Saiduhuma, Saidu. Saiduhum. Oke. Sayyiduha, sayyiduhuma, sayyiduhunna. Saiduha. Saiduha, Duha. Saiduhuma, Saiduhuma. Saiduhunna. Saiduhunna. Sayyiduka, sayyidukuma, sayyidukum. Saiduka. Eh, Saidukuma. Saidukum. Saidukuma, Saidukum. Saidukum. Sayyiduki, sayyidukuma, sayyidukunna. Saidiki. Saidukuma. Saiduki, Saidukunna. Saidukuma, Sayyidi, Saidukunna. sayyiduna. Saidi. Saiduna. Jadi kata Saidi, sayyid Saidi, Saidi. kalau Nah, Saidi. disambung dengan domir kira-kira seperti itu ya. Kalau dengan huwa sayyiduhu, Saidi. huma Saidukuma. sayyiduhuma dan seterusnya sampai Saidukunna. nahnu. Baik, sampai di sini kita selesai dulu. Insya Allah pekan depan kita selesaikan dua kata lagi, yaitu kata lada dengan kata albab. Tanpa Dan albab. Albab. insya Allah pekan depan adalah pekan terakhir sebelum Ramadan. Karena pekan depannya lagi sudah Ramadan. Ya sudah masuk Ramadan, Ramadan. maksudnya puasa ya, kita terawih, jadi Kemudian nggak ada kajian. di Nggak ada bulan kajian ya, Pak Ustadz? Ramadan kita libur dulu ya. Libur. Di Soalnya kan bulan terawih, Pak Ustadz ya. Ramadan, iya kita libur dulu karena memang susah ya. Kalau malam ada tarawih, kalau siang mungkin juga ada kesibukan. Jadi Ramadannya kita libur, Bapak Ibu fokus ke amal Puasa. amalan Ramadan ya bisa Dari tilawah dan Ramadan. seterusnya. Ada dabur. Ya nanti materinya untuk kajian bahasa Arab kita, insya Allah nanti kita akan lanjut di bulan April, bulan April ya, bulan Selamat April liburan. pekan awal ya, Awal. tanggal 7 ya. Tanggal 7. Ya Berarti kita tinggal nanti satu kali pertemuan lagi ya? ya tinggal pekan depan aja, kemudian nanti libur Satu dulu kali pertemuan. Ramadan. Nanti ketemu lagi tanggal 7 April, Insya Allah. Kalau Oh panjang iya. umur. Amin. Allah. Insya Allah, amin. Seperti biasa Ya ya Allah. puasa tanggal 7. Ya, Jam jadi 8 malam kan? ya Ramadannya kita libur dulu ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ustaz, 7 berarti kembali lagi jam 8 malam ya Ustaz? Ya kalau April jam 9 malam. Oh iya. Tetap. Tetap. Udah makan, Pak? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Mina mau tutup pantun, boleh silakan. Siap ya? Siap nggak? Iya, Bangga, silakan, Mai. Silakan Mama. Dia belum siap. Belum lah. Oke. Setelah kita minum jamu, apa ya? Enaknya minum sirup serasi. Cakep. Cakep. Ustadz Mulyana telah menyampaikan banyak ilmu. Kami yang hadir Saya malam ucapkan ini terima kasih. mengucapkan banyak terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Syukran. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Nanti silakan diulang-ulang lagi. Nanti insya Allah materinya saya siapkan untuk saya share. Ada beberapa yang belum saya terjemahkan, mungkin nanti saya akan terjemahkan dulu supaya nanti bisa dibaca, bisa dipahami. Ya, jadi Ramadan libur tapi grupnya nggak libur ya. Jadi kalau mau diskusi, mau bertanya boleh di grup, Iya, tapi nanti belajarnya libur iya, dulu di Ramadan. iya, Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih kepada Ya. semuanya yang telah berkenan hadir pada malam ini. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
Silakan dipraktekkan Amin kepada ya ayat-ayat yang Allah. lainnya. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan Amin. kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.